Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang tren dan isu berkaitan dengan evaluasi dalam pembelajaran matematika. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Maryam sebagai moderator dan Fitriani sebagai pemateri pertama, Adinan sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga, dan saudara Fajria Latifa sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk mengaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja kita masuk kepada konsep dasar evaluasi pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mesti dikuasai oleh seorang pendidik maupun calon pendidik sebagai salah satu kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional seorang pendidik, salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi pembelajaran, di mana kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Istilah penilaian pembelajaran biasanya setara dengan pengujian. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu atau ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk rasa, proses, orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu yang melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam pengertian lain, antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarki, yang artinya kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan. Dalam kaitan ini, ada dua istilah yang hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda, yaitu penilaian dan pengukuran. Pengertian pengukuran terarah kepada tindakan atau proses untuk menentukan kuantitas sesuatu, karena itu biasanya diperlukan alat bantu. Sedangkan penilaian atau evaluasi terarah pada penentuan kualitas atau nilai sesuatu. Maka, evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Adapun pengertian dari tes ialah salah satu cara untuk menafsir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan siswa, sikap, minat, maupun motivasi. Respon peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Tes juga merupakan bagian tersempit dari evaluasi.
Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja kita masuk di fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, yakni dapat dilihat pada slide-nya. Yang pertama ialah sebagai alat seleksi. Intinya, sebagai alat seleksi, evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal. Kemudian fungsi yang ketiga ialah sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak, kelemahan, dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Kemudian slide selanjutnya ialah tujuan evaluasi. Adapun beberapa tujuan evaluasi dapat dilihat dari slide-nya. Yang pertama ialah fungsi evaluasi sebagai alat seleksi. Terkandung tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian fungsi kedua yakni sebagai alat pengukur keberhasilan dan mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar dilakukan. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian tujuan yang ketiga ialah sebagai pemberi informasi untuk menentukan apakah seseorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas sebelumnya. Tujuannya untuk menentukan tindakan ataupun keputusan yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Kemudian tujuan selanjutnya ialah sebagai alat penempatan. Evaluasi bertujuan untuk menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian, bertujuan dalam rangka kegiatan belajar mengajar yang dikenal dengan istilah tes awal, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini bertujuan sebagai penentuan atau mengetahui taraf kesiapan siswa dalam memahami materi yang akan dipelajarinya. Selanjutnya ialah sebagai faktor penentu apakah siswa atau seorang siswa dapat dinaikkan ke dalam kelas atau mengulang. Kemudian yang ketujuh secara intuitif, yaitu seorang guru dalam mengajar telah berusaha untuk memilih metode mengajar yang paling tepat dengan kondisi siswa, lingkungan, dan materi. Namun, ada kalanya setelah dievaluasi ternyata hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sini, evaluasi bertujuan untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya silakan kepada pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu model-model evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya ada dua model evaluasi, yaitu model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kuantitatif muncul dari paradigma positivisme, lebih memfokuskan pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar dan hasil belajarnya merupakan kriteria model kuantitatif. Sedangkan evaluasi kualitatif berasal dari model evaluasi kurikulum menggunakan metodologi kualitatif pada saat pengumpulan data dan evaluasi, serta menggunakan model studi kasus dalam melakukan evaluasi. Adapun model-model yang lain yaitu model Taylor. Model Taylor adalah model yang pertama kali muncul dan digunakan dalam proses evaluasi. Model yang muncul pada tahun 1949 itu bernama model black box dan dipergunakan selama 10 tahun sebagai salah satu model evaluasi program yang digunakan dalam dunia pendidikan.
Hal ini mungkin disebabkan karena evaluasi belum menjadi studi tersendiri, karena ketika orang banyak mempelajari evaluasi dan fisikomotorik dengan kajian utamanya adalah tes dan pengukuran. Evaluasi lebih banyak diarahkan kepada dimensi hasil, belum masuk ke dimensi-dimensi yang lain. Oleh sebab itu, jangan heran bila evaluasi banyak dilakukan oleh orang-orang yang terbentuk dalam tes dan pengukuran. Selanjutnya yaitu model berorientasikan tujuan. Model ini bisa diterapkan dalam proses kurikulum di negeri ini yang meliputi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Kedua tujuan tersebut itulah yang dijadikan patokan tingkat keberhasilan pembelajaran dan dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kinerja pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya yaitu model evaluasi sistem. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahwa keberhasilan dari suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh beragam faktor, karakteristik anak didik maupun lingkungan di sekitarnya. Tujuan sistem dan peraturan yang dipakai serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem itu sendiri. Ada beberapa hal penting dari model evaluasi sistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu model ini menetapkan pentingnya sistem sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan sebagai objek evaluasi tanpa membatasi pada aspek hasil yang dicapai saja. Yang kedua yaitu perbandingan antara kinerja dengan kriteria merupakan salah satu inti penting dalam konsep evaluasi sistem ini. Yang ketiga yaitu kegiatan evaluasi tidak hanya berpikir pada suatu deskripsi tentang keadaan sistem yang dinilai, melainkan harus sampai pada suatu keputusan mengenai baik buruknya dan efektif tidaknya sistem pembelajaran atau pendidikan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Prosedur atau langkah-langkah evaluasi pembelajaran matematika. Menurut Bukhari dalam Asril dan Putri pada tahun 2013 menyebutkan bahwa langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi pembelajaran matematika terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Adapun sebelum evaluasi hasil belajar matematika dilaksanakan, harus disusun dulu perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu pertama, merumuskan tujuan dilakukannya evaluasi. Kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, aspek efektif, ataukah aspek psikomotorik. Ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Keempat, yakni menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik seperti butir soal tes hasil belajar. Kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan ataupun patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang terakhir, menentukan frekuensi hasil menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Perbedaan evaluasi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Dalam kurikulum KTSP terjadi beberapa perubahan, sehingga kurikulum 2013 menjadi pertama, pengembangan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang tidak hanya terampil dan mandiri,
tetapi pada pembentukan karakter yang berbudi pekerti. Kedua, kurikulum 2013 tidak hanya berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, tetapi jauh lebih berorientasi pada proses pembelajaran. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran tidak hanya menggunakan metode bervariasi, tetapi juga disertai dengan sifat pembelajaran yang konseptual dan berpusat pada peserta didik. Keempat atau yang terakhir, pada kurikulum 2013, aspek penilaian menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara proporsional, dan penilaian tes dan portofolio saling melengkapi. Hal ini didasari oleh bahan uji publik kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, aspek efektif dan psikomotorik siswa merupakan sasaran aspek penilaian yang sangat penting. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Wahyono dalam Suhartono 2003 mengatakan bahwa evaluasi secara garis besar mencakup masukan termasuk program, proses, dan hasil. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Demikianlah hasil video pembelajaran kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.